Latihan SQL Join pada kali ini mencakup seluruh join-join yang ada seperti inner, left, right, full, cross, semi, dan anti. Kita akan membaca soal, memahami soal, sambil kita akan melihat bagaimana penyelesaian dari tiap-tiap soal tersebut. Soal pertama membahas right join. Soal pertama ini diselesaikan dengan cara bahwa bagaimana kita harus mengingat karakteristik dari right join itu sendiri dan juga bagaimana statementnya dituliskan dalam query yang lengkap. Tampilkan nantinya seperti sisi ini yang merupakan bagian penyelesaian. Jika kita ingin melakukan right join dengan karakteristik mengambil seluruh data dari tabel kanan, maka tabel yang akan kita ambil datanya itu harus berada di sisi kanan. Dalam hal ini, tabel album berada di sisi kanan, sehingga seluruh datanya akan diambil. Lalu tabel kedua yang kemudian kita tampilkan di sini adalah artis, tabel artis. Lalu jika kita lihat lagi pada gambar, bagian terakhir ini muncul 0 karena rumors tidak mempunyai pasangan, sehingga kolom artisnya bernilai 0. Statement ini, keseluruhan query ini berarti bahwa kita berusaha melakukan right join pada tabel album dan artis, di mana relasi yang digunakan untuk menggabungkan tabel-tabel tersebut adalah ID. Artis ID, album ID dari kedua tabel artis dan album. Lalu tampillah hasil seperti berikut. Soal kedua, kita diminta untuk menuliskan atau menampilkan seluruh data dari tabel kiri, yang mana kata kunci ini merupakan karakteristik dari left join, sehingga kita akan menyelesaikan soal kedua menggunakan konsep left join. Left join ini adalah contoh penggunaan query pada pembahasan sebelumnya. Lalu ini adalah penyelesaian left join. Untuk melakukan left join, otomatis kita perlu menuliskan operator left join ini. On juga perlu dituliskan agar hasilnya tidak error. Lalu relasi penting yang digunakan untuk menyelesaikan left join ini adalah ID pastinya dari kedua album, artis ID dan album ID. Lalu penulisan artis dan album di sini disesuaikan dengan tabel mana saja yang ingin kita tampilkan begitu. Untuk tabel pertama kita menuliskan artis, jadi kita akan menuliskan artis juga di sini. Lalu yang kedua album, dan kita kemudian akan tulis album di sini. Lalu setelah kita menuliskan ini, akan tampil gambar seperti berikut, yang artinya bahwa kita akan menampilkan seluruh data dari tabel kiri yang terdiri dari seluruh artis ini. Lalu pada bagian Alanis Morissette ini, karena tidak ada pasangan, maka kolom albumnya bernilai 0. AC/DC dan Aerosmith muncul beberapa kali karena masing-masing memiliki lebih dari satu album. Selanjutnya adalah inner join. Untuk menyelesaikan inner join, kita harus mengingat karakteristik dari inner join itu sendiri, yang mana akan menampilkan pasangan dari kedua belah tabel yang kompatibel. Dalam hal ini inner join, keyword penting harus kita tuliskan bersama on-nya. Lalu select tanda bintang ini berarti memilih keseluruhan. Lalu from untuk menandang tabel artis yang menggabungkan itu artis dan juga tabel kedua yaitu album dengan relasi ID masing-masing, artis ID dan artis ID. Jika kita melihat hasilnya akan seperti ini. Selama artis ID menemukan kecocokan pada kedua tabel artis dan album,
maka hasilnya akan ditampilkan. Terdapat 4 pasangan, yaitu ACDC yang muncul 2 kali, begitu juga dengan Aerosmith yang muncul 2 kali, karena memang mereka masing-masing dari artis-artis ini, jika kita lihat kembali ke bagian awal, mereka memang mempunyai album-album yang lebih dari satu ya. Jika ACDC ini For Those Who Rock, lalu yang kedua ada Let There Be Rock, lalu untuk Aerosmith-nya dengan ID2 dengan album Dream On dan Restless and Wild. Untuk latihan full join, kita bisa melihat ini adalah clue penyelesaian yang dapat kita gunakan. Full outer join menggabungkan hasil match dan unmatch dari kedua sisi dari artis dan album. Full outer join, walaupun memang banyak disebut sebagai full join, tetapi ketika menuliskan query-nya dalam SQL, alangkah baiknya kita menulis lengkap full outer join seperti ini. Lalu tabelnya masih sama artis dan album. Hasil yang benar terdiri atas 4 pasangan valid. Tentunya Alanis tanpa album akan ditampilkan sebagai nol. Lalu Rumors yang pasangan tidak ada di bagian artis akan ditampilkan nol di sisi ini. Lalu bagi yang pasangannya cocok dan artinya ada kecocokan dari tabel artis dan album akan ditampilkan seperti ini, sisi ini. Selanjutnya kita bergerak ke cross join. Cross join dalam penyelesaian kali ini memasangkan 3 artis dengan 5 album tanpa melihat relasinya sesuai karakteristik cross join itu sendiri, di mana hasil datanya adalah M dikali N baris. Ini bisa dikatakan sekitar 15 kombinasi ya, dari atas hingga bawah di sini. Karakter dari Cartesian itu sendiri sebenarnya menunjukkan hubungan, sebenarnya tidak menunjukkan hubungan antara artis dan album. Tetapi jika kita melihat penyelesaian melalui sintaks di sini, kita akan memilih semua yang ada dari tabel artis dan album. Yang dari tabel yang akan kita gunakan artis dan tabel keduanya adalah album. Kita akan mengecek seluruh kombinasi yang mungkin dan mempertimbangkan hubungan yang sebenarnya, maka akan keluar banyak sekali kombinasi. ACDC memang memiliki 2 album ya, seperti kita ingat dari sampel data pada halaman sebelumnya, yaitu album 1 For Those Who Rock dan yang kedua adalah Let There Be Rock. Lalu untuk Aerosmith sendiri sebenarnya albumnya itu Dream On dan Restless and Wild, tetapi karena mempertimbangkan konsep dari Cartesian dalam cross join ini, jadi muncul juga Restless and Wild ini pada ACDC. Jadi seperti terbolak-balik begitu ya, karena tidak mempertimbangkan hubungan artis dan album yang sebenarnya, hanya mengangkat konsep dari Cartesian itu sendiri. Selanjutnya semi join. Semi join kali ini sedikit berbeda dibandingkan join sebelumnya, kan harus menggunakan where dan juga in. Lalu ketika misalkan kita beranjak anti join, maka not in. Dan juga yang harus diingat, ketika kita memilih seluruh elemen yang ada pada album dan juga tabel album dan juga artis, dimana kita berusaha mencocokkan ID, dalam hal ini adalah artis ID, lalu akan keluar hasil sebagai berikut. Dalam penulisan semi join ini, karena sintaksnya lebih rumit daripada join lainnya, seperti yang kita lihat menggunakan kurung. Jadi jika kita lupa memberikan kurung akhir dan juga tanda semikolon ini, maka kemungkinan besar hasil yang akan keluar adalah error. Jika kita melihat lagi sampel data, semi join ini memilih album yang artis ID-nya tersedia pada tabel artis.
Ini kita cek juga langsung yang artis ID-nya tersedia. Lihat dari sini, 1 ini tersedia di sini, dan 2 tersedia, dan tentunya 3 ini tidak tersedia. Lalu karena 1, 2 ini tersedia, lalu bagaimanakah akhirnya? Kita kembali lagi ke semi join. Nah, maka benar saja artis ID-nya hanya 1 dan 2, dan juga dari artis ID 1 dan 2 tersebut, inilah judul-judul album yang tersedia. Jadi sebenarnya dalam menyelesaikan soal latihan ini diperlukan untuk melihat lagi ke sampel data untuk memudahkan penyelesaian. Lalu anti join memilih album yang artis ID-nya tidak tersedia pada tabel artis. Hasilnya hanya album ID 5, yaitu Rumors, yang ditampilkan karena artis ID-nya ini 6 tidak ditemukan pada tabel artis. Seperti ini, jangan lupa note ID-nya. Selanjutnya adalah latihan untuk unions. Tabel data yang digunakan masih sama. Untuk union sendiri, menggabungkan kedua kumpulan dan menghapus duplikat. Kalau kita melihat, memang duplikat dari artis ID yang ditampilkan ini tidak ada duplikasi ya memang. Nilai 1 dan 2 ini kalau kita menggunakan penyelesaian dari query lengkap ini, maka nilai 1 dan 2 ini sebenarnya muncul di kedua tabel, tetapi hanya ditampilkan sekali karena harus menghapus duplikat ya. Di sini adalah kolom yang ingin kita tampilkan, lalu tabel yang pertama kita pilih lembaran artis, lalu tabel yang kedua kita pilih adalah album, karena kita harus berusaha mencocokkan ya antara tabel album dan juga artis. Lalu yang kita gunakan untuk mencocokkan adalah artis ID ini. Selanjutnya adalah union all, yang digunakan untuk mempertahankan seluruh kemunculan nilai. Jika daripada hasil ini memang dapat dikatakan bahwa nilai 1 dan 2 ini muncul berulang kali karena tidak ada proses deduplikasi ya. 3 tabel artis dan 3 baris dari tabel artis ditambah 5 baris dari tabel album menghasilkan 8 baris. 8 baris seperti ini. Jadi kita berusaha tetap menggabungkan data menggunakan relasi penting, yaitu key yang ada di kedua tabel. Jika kita melangkah ke depan lagi, inilah contohnya ID masing-masing ada di kedua tabel. Ini yang digunakan untuk mencocokkan, lalu didapatkanlah hasil tabel seperti ini. Dan kita berusaha untuk mencocokkan dari artis ID. Sebenarnya intersect hanya mengambil nilai yang terdapat pada kedua query. Artis 1 dan 2 ditemukan pada tabel artis maupun album. Kalau memang artis ID ini di tabel pertama itu sebagai primary key, di tabel kedua itu sebagai secondary key. Jika kita melihat kembali di awal sampel data, artis ID di sini ada yang ketiga, yaitu key ketiga, tetapi karena di sini ditemukan key ketiga maka tidak dapat ditampilkan jika kita menggunakan konsep intersect. Dan lalu itu juga yang lainnya seperti ini 6, misalkan kita melihat dari sini, sehingga hanya ditampilkan 2 key saja pada intersect. Lalu except itu kembali lagi kita akan melakukan penggabungan menggunakan artis ID, key yang ada pada masing-masing tabel, lalu nama tabelnya itu sendiri, artis dan album. Lalu karena except ini bersifat direksional, sehingga akan mengambil artis ID dari kolom itu, mengambil artis ID yang tidak ditemukan pada tabel lainnya. Dalam hal ini hasilnya hanya 3 saja. Lalu
Akhirnya sampailah kita pada kesimpulannya join digunakan untuk menggabungkan tabel berdasarkan relasi dan secara horizontal. Sedangkan union sendiri itu mereka menggabungkan data secara vertikal. Setiap operator mempunyai aturan berbeda terhadap pasangan duplikasi dan bagaimana menyikapi nilai-nilai itu sendiri. Karena itu pemilihan operator harus didasarkan pada bentuk output yang dibutuhkan, struktur relasi, serta bagaimana cardinality datanya. Konsep dan sintaks yang dibahas pada materi ini didukung oleh publikasi-publikasi dalam 5 tahun terakhir dan juga termasuk buku-buku yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.